Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Negi. Saya dari kelas 2R. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari materi pertama sampai materi ketujuh. Yang pertama adalah memahami hakikat dan ruang lingkup IAD. Ilmu alamiah dasar atau IAD merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang gejala alam semesta, termasuk yang terjadi di muka bumi ini. Sedangkan peran ilmu alamiah dasar dalam kehidupan manusia sampai saat ini antara lain suatu ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan adanya perkembangan ilmu alamiah dasar dan teknologi dapat mendatangkan kemakmuran materi, meningkatkan pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan alam. 2. Memahami alam pikiran. Materi kedua yaitu memahami alam pikiran manusia dan perkembangannya. Hakikat manusia adalah peran atau fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manusia. Masing-masing manusia sebagai individu yang memiliki sifat rasional dalam arti bertanggung jawab dalam proses berpikir dan bersosialisasi dan mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang lebih positif, mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Sifat keingintahuan manusia tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain, yaitu hewan dan tumbuhan, serta benda-benda mati. Manusia memiliki kelebihan yaitu kemampuan berpikir, dengan kata lain, curiosity-nya tidak ideal, tidak tetap seperti itu sepanjang zaman. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang berkembang, atau dengan kata lain, manusia mempunyai kemampuan berpikir. Perkembangan fisik manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana, yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Selanjutnya, sejarah pengetahuan yang diperoleh oleh manusia. Sejarah pengetahuan yang diperoleh oleh manusia yaitu yang pertama, sejak zaman purba. Alat dari batu bercocok tanam dan berternak merupakan pengalaman dan kemampuan yang mengamati alam sekitar. Pengetahuan yang diperoleh sampai dengan zaman Babilonia masih mitos, keterbatasan alat indera manusia dan penalarannya. Yang selanjutnya adalah yang kedua, zaman Yunani 600 sampai 200 Masehi. Kemampuan berpikir lebih maju, akal sehat, logika. Beberapa pakar yang berpengaruh. Yang pertama adalah Thales menyatakan bahwa bintang bersinar, bulan pantul sinar matahari. Pythagoras menyatakan bahwa bumi bulat, dalil Pythagoras unsur dasar. Socrates menyatakan toga IP Yunani menganut faham logika pemula penyelidik kehidupan manusia. Selanjutnya, materi ketiga yaitu memahami perkembangan ilmu dan pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan atau ilmu yang ilmiah adalah ilmu yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita yang berasal dari luar diri manusia secara ilmiah, yakni dengan menerapkan metode ilmiah. Ilmu non-ilmiah atau ilmu non-pengetahuan adalah ilmu yang diperoleh dan dikembangkan secara sistematik terhadap kemampuan diri manusia ataupun terhadap ide di alam pikiran manusia secara deduktif atau analitik. Misalnya pencaksilat, bela diri, kebatinan, matematika, dan sebagainya. Syarat yang materi kedua yaitu syarat-syarat pengetahuan ilmiah. Syaratnya antara lain yang pertama adalah objektif. Jika benar ilmu harus sesuai dengan objeknya, mungkin tidak sesuai dengan seluruh aspek objeknya, tetapi pengetahuan harus sesuai dengan aspek-aspek yang diketahui. Dengan kata lain, pengertian objektif dimaksud sebuah sasaran yang jelas, yaitu kebenaran. Yang kedua, metodik. Penyesuaian antara pengetahuan dengan objek akan mencapai kebenaran. Rasio akan menyeleweng dan dari kebenaran haruslah tiadakan atau dibuat sekecil mungkin. Yang ketiga adalah universal. Universal maksudnya bahwa kebenaran ilmu yang telah dicapai itu harus dapat dibuktikan kebenarannya.
di sembarang tempat atau berlaku umum di manapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Yang ketiga adalah sistematik. Pengetahuan tentang objek bersifat menyeluruh atau mencakup seluruh objek serta aspek-aspeknya. Logis. Agar pengetahuan yang dihasilkan mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir harus dilakukan secara tertentu. 3. Langkah-langkah operasional metode ilmiah. Yang A. Perumusan masalah. Yang dimaksud dengan masalah di sini merupakan pernyataan apa, mengapa, ataupun bagaimana tentang objek yang diteliti. B. Penyusunan hipotesis. Yang dimaksud dengan hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan kemungkinan-kemungkinan jawaban untuk memecahkan masalah yang telah ditetapkan. Pengujian hipotesis, yaitu berbagai usaha mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Ilmu pengetahuan pada mulanya berkembang sangat lambat sampai abad pertengahan. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didasarkan atas penilaian melalui analisis fakta-fakta atau data untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan itu diterima atau tidak. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan pada mulanya berkembang sangat lambat sampai abad pertengahan, yaitu abad 5 sampai 16. Pengembangan tersebut sedikit lebih pesat, terutama setelah Kopernikus yang kemudian diperkuat oleh Galileo berdasarkan penemuan mengubah konsep geosentris menjadi heliosentris dan sekaligus mengubah pengubahan itu sangat dimungkinkan karena berkembang alat bantu penelitian teropong yang lebih baik. Selanjutnya adalah ruang lingkup IPA. Yang pertama ruang lingkup IPA yaitu fisika atau physics. Yang kedua kimia atau chemistry. Yang ketiga biologi atau biological science. Materi keempat, 5 dan 6 yaitu mengenai memahami bumi sebagai bagian dari data tata surya atau alam semesta. Pembentukan alam semesta. Teori ini sudah banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh jagat raya. Gumpalan ini akan meledak dengan satu dentuman yang sangat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di luar angkasa mulai berdesakan satu sama lainnya. Kondisi suhu kepadatan sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, elektron, neutron yang bertebaran di seluruh arah. Ledakan ini menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengembung ke seluruh penjuru, sehingga berbentuk galaksi, bintang, matahari, planet, bulan, dan meteorit. Selanjutnya adalah menjelaskan pembentukan tata surya. Tata surya terbentuk dari gumpalan awan, gas, dan debu. Alam semesta saat ini juga terdapat gumpalan awan, debu yang bertebaran di angkasa selama kurang lebih 5.000 juta tahun yang lalu. Salah satu awan gas tersebut mengalami pemampatan. Pada proses pemampatan tersebut, partikel-partikel debu tertarik ke pusat awan dan berbentuk gumpalan dan mulai berpilin. Selanjutnya, gumpalan gas tersebut memilih berbentuk cakram. Partikel-partikel di bagian tengah cakram kemudian saling menekan sehingga menimbulkan panas menjadi pijar matahari. Bagian yang lebih luar berputar sangat cepat sehingga perpecahan menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Gumpalan kecil ini berpilin juga mengalami pembekuan dan menjadi planet serta satelit. Selanjutnya adalah karakteristik anggota tata surya. Karakteristik
Anggota tata surya berikut adalah karakteristik dari anggota surya yang saya akan jelaskan. Matahari. Matahari salah satu benda langit yang merupakan sebuah pusat dari tata surya, sebab planet-planet termasuk anggota tata surya ikut bergerak untuk mengelilinginya. Matahari memiliki diameter kira-kira 1,4 dikali 106 km. Matahari juga merupakan suatu sumber energi yang paling utama bagi penghuni planet bumi, sebab matahari dapat menyebabkan berbagai macam proses fisik dan juga biologi sehingga dapat berlangsung. Planet yang B adalah planet. Planet adalah salah satu benda yang ada di langit dan merupakan anggota dari tata surya. Planet adalah suatu benda yang mengorbit matahari. Bentuk dari planet ini sendiri berbentuk elips dan bulat, serta orbitnya telah bersih dari sebuah keberadaan benda di angkasa yang lain. Berdasarkan atas kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa planet-planet tersebut merupakan bagian dari anggota tata surya. Yang ketiga, planet terkerdil atau planet Kataya adalah salah satu planet yang tidak memenuhi persyaratan sebagai planet. Yang keempat, asteroid. Asteroid adalah sebuah yang berbatu kecil. Asteroid memiliki jumlah yang sangat banyak. Meteor. Yang kelima adalah meteor. Meteor adalah salah satu benda yang ada di langit memiliki warna yang cerah. Meteor bergerak sangat cepat, sehingga apabila Anda melihat benda langit berwarna merah dan bergerak sangat cepat, benda itulah yang disebut dengan meteor. Yang terakhir adalah komet. Komet adalah benda yang ada di angkasa dan terlihat bercahaya, sebab terjadi sebuah gesekan pada atom-atom yang ada di udara. Selanjutnya adalah struktur bumi. Struktur bumi adalah susunan lapisan pembentuk bumi. Struktur bumi terdiri dari banyak jenis seperti batuan, tanah, serta air. Karakteristik bumi dan satelitnya mempunyai banyak oksigen, suhu yang ramah akan kehidupan, mempunyai banyak gunung, terdapat mineral yang berguna untuk menunjang kehidupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik matahari. Matahari berbentuk bola yang berpijar dengan senyawa penyusun utama berupa gas hidrogen 74% dan helium sebesar 25% yang terionisasi. Selain itu, ada nikel, silikon, sulfur, magnesium, karbon, neon, kalsium, dan kromium. Cahaya matahari berasal dari reaksi fusi hidrogen menjadi helium. Diameter matahari adalah 1.392.000 km atau 865.000 mil. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi, yaitu berjarak rata-rata antara 149.600 km atau 92,696 juta mil. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembentukan benua dan samudra. 200 juta tahun yang lalu, daratan dan lautan berbentuk menjadi satu sebelum berpisah. Akibat dari tenaga endogen yang terjadi sangat lambat dan waktu yang sangat lama, maka terbentuklah benua dan samudra. Selanjutnya, materi ketujuh adalah memahami keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Hubungan biosfer dan makhluk hidup. Biosfer sebagai lapisan kehidupan di bumi, tepat di mana makhluk hidup tinggal dan berlangsung kegiatan hidupnya. Lapisan ini terbagi 3, yaitu litosfer. Yang pertama ada litosfer. Litosfer adalah lapisan bumi yang terdapat di mana makhluk hidup darat tinggal dan melangsungkan kehidupan. Contohnya di bumi seperti kita sekarang. Hidrosfer atau lapisan air merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup akuatik atau makhluk hidup yang tinggal di air.
dan merupakan sumber dari air yang mengalami siklus untuk terjadinya hujan. Yang ketiga, atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara, merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, karena dari sanalah gas-gas yang diperlukan untuk respirasi dan proses fotosintesis diperlukan. Bahkan unsur hara dalam bentuk gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan-tumbuhan yang juga diperoleh dari atmosfer. Selanjutnya saya akan menyerahkan asal mula kehidupan. Sebelum masa pencerahan abad 17, sebagian orang percaya bahwa kehidupan berawal dari benda mati. Anggapan ini sangat ekstrim dan terlalu dini bagi manusia dikala teknologi masih belum banyak berkembang. Anggapan ini menyebut hal-hal substantif meski tanpa dasar dan tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Misalnya kecebong yang berasal dari lumpur, bangkai yang merupakan asal kehidupan belatung, atau gandum yang dapat langsung berubah menjadi tikus. Anggapan yang didukung pula oleh Aristoteles ini kemudian terbukti tidak benar setelah berbagai penelitian ilmu dilakukan untuk mengetahui asal-usul kehidupan. Selanjutnya, perbedaan manusia dan primata. Perbedaan manusia dan primata juga secara fisik dapat terlihat. Yang pertama itu ukuran otak primata lebih kecil dari manusia modern. Yang kedua, tengkorak. Kepala atas manusia purba terbentuk datar, sementara manusia modern berbentuk melingkar. Tulang atas primata lebih tebal daripada manusia modern. Dagu primata lebih kecil dari manusia modern. Gigi geraham primata lebih besar dan kuat dari manusia modern. Peralatan yang dihasilkan primata atau manusia purba lebih sederhana dan kasar daripada manusia modern. Selanjutnya adalah keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup ini dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman gen. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan gen. Satu dari induk jantan dan lainnya dari induk betina. Keanekaragaman tingkat ini dapat diberikan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Yang kedua, keanekaragaman jenis spesies. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka ragam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Yang materi terakhir yaitu persebaran dan sejarah perkembangan makhluk hidup. Persebaran makhluk hidup biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persebaran organisme di muka bumi. Yang kedua, sejarah perkembangan makhluk hidup. Menurut suatu teori, organisme sekarang adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan adalah suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya melalui satu proses perlahan-lahan dan mungkin memakan waktu ratusan sampai jutaan tahun. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan presentasi saya dari materi pertama dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Mungkin bila ada pertanyaan bisa komen di bawah, dan bila ada waktu nanti bisa saya jawab. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.